Seorang gadis tomboy bernama Kemuning tinggal bersama dengan ayahnya di sebuah kota. Ayah Kemuning adalah seorang pengusaha sukses di kota itu dan sangat disegani oleh orang-orang di sekitar. Saat kecil Kemuning tinggal bersama dengan kakek dan neneknya di desa. Namun ketika ibu Kemuning meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya, Kemuning pindah ke kota untuk menemani ayahnya yang tinggal hanya bersama dengan para pembantunya dan pengawalnya. Selain para pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah ayah Kemuning, di sana juga tinggal beberapa anak buah dari ayah Kemuning yang selalu berjaga-jaga 24 jam dan siap melaksanakan perintah ayah Kemuning. Kapanpun ayah Kemuning perintahkan kepada mereka. Hal itu membuat rumah Kemuning sangat aman dari apapun. Sebagai anak dari pengusaha sukses yang memiliki banyak pengawal, Kemuning tidak pernah bepergian seorang diri. Meskipun Kemuning pergi bersama dengan teman-temannya, pasti ada satu atau dua anak buah ayahnya yang mengawalnya, dan hal itu sangat membuat Kemuning merasa tidak nyaman. Meski Kemuning adalah anak dari seorang yang sangat kaya, namun Kemuning bukanlah seorang gadis yang manja. Kemuning adalah seorang gadis yang sangat mandiri, pemberani, dan sedikit tomboy. Mungkin karena sejak kecil hingga remaja, Kemuning tinggal di desa dan tidak diperlakukan manja oleh kakek dan neneknya. Saat ini Kemuning baru saja menyelesaikan kuliahnya di salah satu universitas terkenal dan termahal di kota itu. Suatu hari ketika Kemuning sedang bersama dengan teman-temannya di luar gedung kampus, saat itu Kemuning dan teman-temannya sedang bersorak gembira karena kelulusan mereka. Beberapa pria lewat tak jauh dari mereka, dan salah satu pria yang sedang lewat itu terus memandang Kemuning dari kejauhan. Pria itu seakan begitu kagum dengan paras cantik yang dimiliki Kemuning. Ketika laki-laki yang tidak dikenal itu hendak menghampiri Kemuning yang sedang tertawa dengan teman-temannya, salah satu teman pria itu langsung mencegahnya. "Lain kali saja kita ke sini. Sekarang bukan waktu yang tepat. Di sini banyak sekali orang. Jadi sebaiknya mari kita pulang." Laki-laki itu pun akhirnya mengurungkan niatnya dan mengikuti perkataan temannya. Tidak lama kemudian Kemuning pamit kepada teman-temannya untuk pulang ke rumah karena supir ayahnya telah menjemputnya. Sesampainya di rumah, Kemuning langsung memeluk ayahnya yang sedang duduk di sebuah kursi yang sangat besar dan juga empuk, selayaknya kursi kerajaan. "Halo ayah, hari ini aku sangat senang ayah, karena aku dan teman-temanku semuanya lulus dengan nilai yang terbaik." Ayahnya pun memeluk dan membelai rambut pendek anak gadisnya itu sambil berkata, "Wah, itu hebat sayang. Ayah pun senang mendengarkannya. Sekarang katakan kepada ayah, hadiah apa yang kamu inginkan?" Setelah berpikir sejenak, Kemuning berkata, "Aku ingin pergi ke desa menemui kakek dan nenek ayah. Boleh kan ayah? Aku tinggal beberapa bulan di sana. Aku sangat merindukan mereka dan juga suasana pedesaan." Ayah Kemuning terlihat sedih. "Itu artinya jika kamu berada di sana beberapa bulan, kamu tidak merindukan ayah?"
Kemuning kembali memeluk ayahnya. Tidak seperti itu, ayah. Aku pasti akan merindukan ayah. Tetapi jika aku tinggal di sini pun, ayah sangat jarang di rumah. Karena ayah sangat sibuk dan akhirnya aku hanya menghabiskan waktu seorang diri ataupun hanya dengan teman-temanku saja. Jadi lebih baik aku ke desa, ayah. Aku ingin menemui kakek dan nenek. Ayah Kemuning tertunduk. Kemuning lalu duduk memeluk kaki dan menatap wajah ayahnya. Ayah, maafkan aku sudah membuat ayah sedih. Jika ayah tidak mengizinkan aku pergi, maka aku tidak akan pergi, ayah. Ayah Kemuning tersenyum sambil membelai wajah anaknya yang saat itu masih memeluk kakinya manja. Tidak, sayang. Ayah tiba-tiba teringat dengan ibumu. Apapun keinginanmu, ayah akan menurutimu, nak. Kamu tahu sendiri kan, ayah tidak pernah menolak apapun permintaan darimu. Dengan begitu gembira dan sangat bahagia, Kemuning kembali berdiri dan memeluk ayahnya. Kemuning kemudian mencium pipi ayahnya sambil berkata, "Terima kasih banyak, ayah. Aku sangat mencintaimu, ayah." Lalu Kemuning berlari ke kamar dengan perasaan begitu bahagia. Melihat anaknya tampak sangat bahagia, ayah Kemuning tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Saat berada di dalam kamarnya, Kemuning melihat keluar lewat jendela sambil memandang langit yang begitu indah dan biru. Kemuning kemudian teringat dengan semua kenangannya bersama dengan kakek dan neneknya di desa. Hal itu membuat Kemuning tersenyum. Kemuning meraih telepon genggamnya. "Halo kakek, nenek, sebentar lagi aku akan datang menemui kakek dan nenek," kata Kemuning kepada kakek dan neneknya di telepon. Terdengar suara kakek dan nenek Kemuning di telepon begitu bahagia mendengar perkataan Kemuning. Cucu yang selama ini mereka rawat akan kembali menemui mereka. Setelah menutup telepon, Kemuning pun menari dan melompat-lompat di dalam kamarnya. "Hore, sebentar lagi aku akan pulang ke desa. Asiknya," kata Kemuning bahagia. Akhirnya di desa dia bisa bebas tanpa ada pengawal yang selalu mengikutinya. Beberapa hari kemudian tibalah hari di mana Kemuning akan kembali ke desa menemui kakek dan neneknya. Untuk sampai ke desa kakek dan neneknya, Kemuning hanya naik kereta api dan juga bis. Kemuning pamit kepada ayahnya dengan memeluk dan mencium pipi ayahnya. Ayahnya pun mencium kening putri satu-satunya itu dengan penuh kasih sayang. Setelah itu dengan perasaan sedih, Kemuning meninggalkan ayahnya. Namun di sisi lain, dia bahagia karena akan bertemu dengan kakek dan neneknya. Ditemani seorang supir pribadi ayahnya, Kemuning pun pergi ke stasiun kereta api. Saat berada di dalam kereta api, di luar dugaan, laki-laki yang beberapa hari yang lalu melihat Kemuning di kampusnya juga berada di dalam kereta api tersebut. Laki-laki itu terus memandang Kemuning dari kejauhan. Salah satu temannya yang menyadari akan hal itu langsung berkata padanya, "Kenapa Bos Vicky diam saja? Kenapa Bos tidak mendekati gadis itu? Ini adalah waktu yang tepat, Bos. Pergilah dan tanyakan siapa namanya." Ternyata laki-laki itu bernama Vicky dan dia adalah seorang bos.
Laki-laki itu berkata, "Kamu benar, ini adalah waktu yang tepat untuk mengetahui siapa gadis cantik itu. Tunggulah di sini, aku akan ke sana menemuinya." Laki-laki itu dengan begitu percayanya kemudian berdiri dan berjalan mendekati Kemuning. Tidak lama kemudian, Kemuning sadar bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dia kenal berdiri di sampingnya dan terus menatapnya. Dengan santai Kemuning berkata, "Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan?" Laki-laki itu tersenyum. "Wah, kalau didengar dari nada bicaramu, kamu adalah wanita yang pemberani." Lagi-lagi dengan santai Kemuning berkata kepada laki-laki itu tanpa melihatnya, "Tidak usah basa-basi, katakan saja apa yang kamu inginkan." Laki-laki itu kemudian duduk di sebuah kursi yang kosong, yang berada tepat di hadapan Kemuning. Laki-laki itu duduk memiringkan badannya. "Aku hanya ingin mengetahui siapa nama gadis yang cantik ini. Boleh kan?" Kemuning kemudian mendekatkan wajahnya pada laki-laki itu. "Jika aku memberitahu namaku, dan kamu sudah tahu siapa namaku, lalu apa yang kamu inginkan?" Laki-laki itu tersenyum, dia benar-benar tidak menyangka Kemuning adalah gadis yang pemberani. "Aku suka sekali gadis sepertimu," kata laki-laki itu lagi. Kemuning tidak menghiraukan perkataannya. Laki-laki itu kembali berkata, "Seperti yang dilakukan orang-orang pada umumnya, jika seorang pria mengajak seorang gadis berkenalan, maka mereka akan menjadi teman yang baik, bukan?" Kini Kemuning berkata, "Lalu bagaimana jika aku tidak ingin mengatakan siapa namaku padamu?" Laki-laki itu menaikkan kedua alisnya, lalu sedikit mendekatkan wajahnya pada Kemuning. "Kalau begitu, aku tidak akan menyerah sampai di situ saja." Kemuning tersenyum sinis. "Oh ya, benarkah begitu? Baiklah, kita lihat saja nanti."